Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sub materi kita kepada bangun ruang. Oke, bangun ruang ada di halaman 197. Kalian bisa buka di halaman tersebut. Nah, apabila kalian sebelumnya sudah belajar tentang bangun datar, ya, bangun datar seperti ini, anak-anak. Nah, maka sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Perbedaan keduanya sangat signifikan atau sangat jelas, anak-anak, yaitu dengan melihat bentuknya. Jika bangun ruang, ya, jika bangun datar maksudnya, maka bentuknya itu anak-anak tipis, ya, tipis sekali. Sedangkan pada bangun ruang, misalkan seperti ini, maka bentuknya tebal. Nah, karena bangun datar, coba kalian lihat, karena bangun datar tipis, maka yang kita ketahui itu ada luasnya sini, ini luasnya. Kemudian ada juga yang namanya sisi. Nih, sisi garis ininya. Ini namanya sisi, bagian luarnya itu sisi. Bisa juga kalian sebut sebuah garis dari titik ini sama ini, sebuah garis boleh, garis miring, kemudian juga garis diagonal, kemudian juga ada garis namanya alas pada sebuah segitiga, pada sebuah persegi panjang, ya, garis panjang, garis lebar, atau sisi panjang, sisi lebar, boleh disebut seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, pada sebuah lingkaran, di sini Ustaz tambah, di sini dalamnya ada titik pusat, jari-jari, ya. Ini lingkaran lagi, ya. Di sini, ini jari-jari. Kalau disambung jari-jarinya jadi diameter. Ini diameter, ini jarak ini ke sininya diameter. Jarak ini diameter, ya. Kayak gitu. Nah, pada lingkaran lagi tadi, bagian yang terluar ini disebut sisi. Ya, sisi-sisinya. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi gambar matahari, ya. Oke, sedangkan pada bangun, pada bangun layang-layang, ini adalah garis diagonal, ya. Ini diagonal, garis tuburukan di situ. Oke, pada bangun ruang, maka yang dikenal di sini ada sisi. Sisi itu bagian luarnya sisi, ada sisi di sini juga. Ya, bagian yang luar-luar itu namanya sisi. Sedangkan yang ini namanya rusuk, ya. Rusuknya. Nah, itu rusuknya anak. Oke. Sehingga pada bangun ruang dikenal namanya volume yang di dalamnya. Di dalam sini ada ruang namanya volume. Sehingga untuk mengetahui volumenya berapa, maka kalian bisa melihat alasnya. Alasnya berbentuk apa? Misalkan di sini sebuah persegi, maka hitunglah sebuah persegi ini dulu berapa luasnya, baru kalian kalikan dengan panjang yang ini, sebentar. Panjang yang ini atau tinggi yang itu, ya. Nah, akan mengetahui, nanti akan diketahui berapa volumenya. Maka dari itu rumusnya pernah kalian pelajari, volume balok, ini kan jadi balok nantinya. Volume balok gitu kan. Volume balok. Kita gambar baloknya sini adalah panjang kali lebar, maaf.
kali lebar kali tinggi, seperti itu. Jadi dari sini kalian bisa memahami konsep rumus dari menghitung volume sebuah bangun ruang. Oke. Di sini kita mengenal ada bangun ruang bernama prisma. Prisma itu bisa kalian lihat dari bentuk alasnya. Alasnya itu dari sebuah bangun datar, ada yang bentuknya segitiga, ada segi 5, kemudian ditarik garis ke atas gitu, garis tegak, sehingga akan tampak seperti sebuah balok. Di sini seperti sebuah atap rumah, ya, tergantung dari alasnya. Sedangkan pada bangun ruang selanjutnya ada yang namanya tabung. Nah, ini tidak disebut sebagai prisma karena tidak memiliki namanya garis tegak. Jadi di sini tidak punya namanya garis, cuman sisi saja. Oke. Sehingga dinamakan tabung karena alasnya berbentuk lingkaran. Oke. Kemudian bangun ruang selanjutnya adalah limas. Limas mirip dengan prisma, akan tetapi garis tegak yang ditarik itu menuju satu garis sehingga akan tampak seperti sebuah piramida. Oke. Kemudian kita akan lihat bangun ruang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, tetapi pada sebuah titik itu ditarik akan menjadi sebuah tampak, sebuah topi ya anak-anak. Itu yang terakhir. Oke, mudah. Kayaknya ini gak susah dipahami. Jadi ini langsung tugas saja. Tugasnya kalian buka halaman 203. Di sana ada tabel, kalian isikan apa nama bangunnya, kemudian berapa jumlah titik sudutnya, jumlah rusuk, dan jumlah sisi. Kalian boleh langsung kerjakan di buku paket kalian, boleh juga di buku catatan. Jika sudah, kalian bisa kumpulkan secara japri. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.